Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama SkyMath Channel. Kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Langsung saja kita simak videonya. Oke, kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok, histogram, dan poligon. Jadi gini, dulu kita pernah belajar data tunggal ya, seperti ini. Misalnya kita punya daftar nilai matematika kelas 12 IPA, ya, kelas 12A. Nilainya ada 95, 85, 94, sampai ke 78. Nah, ini disebut dengan data tunggal, di mana data tunggal itu adalah data yang disusun satu per satu. 95, 85, 94 ini namanya data tunggal ya. Nah, jika datanya dalam jumlah sedikit, misalnya ada 5 data, ada 10 data, atau paling banyak 20 atau 25 data ya, mungkin kita bisa menyajikannya dalam bentuk data tunggal seperti ini, kita sajikan satu-satu. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau datanya itu banyak seperti ini? Ini kan banyak ya, termasuk banyak. Ada 72 data. Nah, atau misalnya setidaknya lebih dari 30 data lah. 30 data ke atas itu udah banyak ya hitungannya. Nah, sebaiknya data yang jumlahnya lebih dari 30, misalnya 35 data gitu, sebaiknya kita sajikan dalam bentuk data berkelompok. Bukan lagi tunggal, tapi kita ubah menjadi berkelompok. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Nah, dengan tabel ini. Tabel yang ini namanya yang sebelah kiri namanya data tunggal. Nah, sebelah kanan ini data yang sudah kita kelompokkan. Tabel ini kita sebut sebagai tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini nilai-nilainya sudah kita kelompokkan dari antara 51 sampai 60, frekuensinya atau jumlahnya ada 6. Nilai 61 sampai 70, frekuensinya ada 7, dan selanjutnya. Ini disebut tabel distribusi frekuensi. Mana yang lebih mudah dilihat? Data tunggal yang sebelah kiri atau data kelompok yang sebelah kanan? Tentunya yang lebih mudah dilihat adalah yang sebelah kanan. Nah, data kelompok ini lebih mudah kita mengerti dan kita analisis ketika jumlah data tersebut, banyaknya data tersebut ada banyak ya, ada lebih dari 30 lah ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih mengubah data tunggal ini menjadi data berkelompok seperti ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama ya, tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita mencoba membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal, kita akan mempelajari bagian-bagian yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Misalnya kita punya tabel ini ya, ada kolom nilai dan ada kolom F. F ini frekuensi. Jadi nilai 31 sampai 40 frekuensinya ada 3. 41 sampai 50 frekuensinya ada 5, dan selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur apa saja atau bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tabel ini. Oke, yang pertama, kelas interval. Kelas interval itu merupakan kelompok nilai yang ditulis dalam bentuk interval. Nih. Nah, misalnya 31 sampai 40 itu disebut dengan kelas interval. Berarti kelas interval yang pertama. 41 sampai 50 disebut sebagai kelas interval kedua, dan selanjutnya sampai 81 sampai 90 disebut kelas interval ke-6. Jadi nilai-nilai ini disebut sebagai kelas interval ya. Yang kedua, ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu kita bagi menjadi dua, ada batas bawah atau BB, ada batas atas atau BA. Batas bawah ini adalah batas ujung bawah suatu kelas, sedangkan batas atas, batas ujung atas suatu kelas. Misalnya gini,
kelas interval yang pertama, batas bawahnya itu adalah 31 ya, batas bawahnya adalah 31. Batas atasnya adalah 40. Ini namanya batas kelas ya. 31 sampai 40 berarti 31-nya batas bawah, 40-nya adalah batas atas. Kalau kelas yang kedua, batas bawahnya adalah 41, batas atasnya adalah 50. Ini lanjut ya, berarti ini batas bawahnya 51, batas atasnya 60. Ini 61, di sini 70. 71, di sini 80. Di sini 81, batas atasnya adalah 90. Ini adalah batas bawah dan batas atas. Batas ujung kelasnya. Unsur selanjutnya yaitu tepi kelas. Tepi kelas juga kita bagi menjadi dua. Ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah ketelitian data. Nah, ketelitian ini tergantung dari datanya. Jika datanya bilangan bulat, misalnya ini bilangan bulat ya, 31, 32 sampai 40. Itu bilangan bulat, ketelitian datanya adalah 0,5. Jika datanya desimal satu tempat, misalnya kayak 3,1 ya, desimal satu tempat, ketelitian datanya 0,5 dan selanjutnya. Berarti kalau datanya desimal 2 tempat, ketelitian datanya 0,005 ya. Nah, tapi biasanya kita pasti datanya data bilangan bulat. Jadi tepi bawahnya selalu dikurang 0,5, tepi atasnya selalu ditambah 0,5. Misalnya gini. Kita mau cari tepi bawah kelas pertama. Berarti batas bawahnya 31 dikurang 0,5 adalah 30,5. Tepi atasnya adalah 40 ditambah 0,5. Jadinya 40,5. Untuk kelas yang kedua, tepi bawahnya 41 dikurang 0,5, 40,5. Tepi atasnya 50 ditambah 0,5, 50,5. Kita coba lagi ya. Kelas selanjutnya, tepi bawahnya 51 dikurang 0,5, 50,5. Tepi atasnya adalah 60,5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tepi atas suatu kelas, tepi atas suatu kelas itu akan sama dengan tepi bawah, akan sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya. Di sini juga sama ya. Tepi atas suatu kelas dia akan sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya. Ya. Itu untuk tepi kelas ya. Ini berarti tepi bawahnya 60,5, di sini 7,5 dan selanjutnya. Terus yang keempat, ada banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu kita hitung banyaknya kelas interval. Di sini kan kelas intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti ada 6 kelas. Tinggal dihitung aja banyaknya kelas interval ada berapa. Selanjutnya, ada yang disebut panjang kelas atau P. Panjang kelas itu misalnya gini. Di kelas interval yang pertama ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, panjang kelas itu ada berapa sih data di sini? Berarti ada 10 ya. Maka panjang kelasnya itu adalah 10. Jadi kita menghitung rentangnya 31 sampai 40 berarti ada 10. Atau boleh juga kalau kita mau pakai rumus. Yang pertama, panjang kelas itu bisa dicari dari tepi atas dikurang tepi bawah. Kita lihat di kelas yang pertama ya. Tepi atasnya berapa? 40,5.
dikurang tepi bawahnya 30,5. Maka panjang kelasnya adalah 10 ya, sama. Ini kalau kita pakai tepinya, pakai tepi kelasnya. Atau bisa juga panjang kelas kita hitung dari batas kelasnya. Batas atas dikurang batas bawah tapi ditambah 1. Jadi ini kan 31 sampai 40 ya, berarti 40 dikurang 31 tapi harus ditambah 1 lagi. Jadi 40 dikurang 31 tapi harus ditambah 1. Ini jadi 40 kurang 31, 9 ditambah 1 jadi 10. Jadi kalau pakai batasnya dari ini 31 sampai 40 boleh dikurang 40 kurang 31 tapi harus ditambah 1 ya. Nah, panjang kelas ini akan sama di tiap-tiap kelasnya. Jadi di kelas yang kedua juga pasti panjang kelasnya 10. Di kelas yang ketiga panjang kelasnya juga 10 ya. Jadi di setiap kelas itu panjang kelasnya pasti sama. Unsur yang selanjutnya ada yang disebut dengan titik tengah. Misalnya kita ambil contoh kelas yang pertama ya. Di sini 31 sampai 40 berarti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, kita mau cari titik tengahnya di mana sih? Oke, titik tengah yang namanya titik tengah berarti tengah-tengahnya tuh ada di mana sih sebenarnya? Nah, di sini ya tengahnya, batasnya kan tengahnya di sini. Maka kita ambil 2 angka di sini. Nah, maka di tengah-tengah antara 35 dengan 36 itu berapa sih? Hampir sama kayak median ya, berarti tengah-tengahnya adalah 35 ditambah 36 bagi 2, yaitu 35,5. Maka titik tengahnya adalah 35,5. Atau kalau kita mau pakai rumusnya, XI itu akan sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya. Batas atasnya berarti 40 ditambah 31 dibagi 2, jadinya 71 dibagi 2 yaitu 35,5. Jadi dijumlahin aja dibagi 2 ya. Nah, misalnya ini nih, jumlahin bagi 2 ya, 31 ditambah 40 dibagi 2 jadinya 35,5. Yang kedua juga sama, 41 ditambah 50 dibagi 2 jadinya 45,5. Terus yang ketiga, nilai tengah dari 51 sampai 60 berarti 51 tambah 60 bagi 2 jadinya 55,5. Nah, kalau kita lihat nih titik tengahnya ya, titik tengah dari sini ke sini ke sini selisihnya 10. Dia sama kayak panjangnya. Berarti selanjutnya adalah ditambahin 10 saja. 55,5 ditambah 10 berarti 65,5. Di sini berarti 75,5. Di sini 85,5. Jadi nah, ini memiliki pola ya. Kalau sudah dapat yang atas, tinggal ditambahin saja dengan panjang kelasnya. Oke, sekarang kita coba mengelompokkan data ke tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini ada beberapa cara ya, beberapa tahap cara. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jangkauannya atau J. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas atau K. K itu adalah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, kita harus menentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas itu rumusnya adalah J per K, jangkauan dibagi banyaknya kelas yang tadi ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya ya. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Oke,
Ada 95, 85 sampai ke 95 sini ya. Oke. Pertama, kita mencari jangkauannya dulu, data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat data terbesarnya berapa sih dari sini. Nah, ini ya 98. Berarti 98 dikurang data terkecilnya berapa di sini? Ini ya 72. Berarti 98 dikurang 72. Maka berapa ini? 26. Maka jangkauan dari data ini adalah 26. Lanjut ya. Kelas 1 ditambah 3,3 kali log n. Oke, dari sini n-nya ada berapa sih di sini? Jumlah datanya ya. N-nya ada berapa di sini? 36 ya, ada 36. Oke, jadinya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 36. Log 36 ini dihitung pakai kalkulator ya. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 36 itu adalah, kita bulatkan ya, jadi 2 desimal, 2 tempat desimal dikali 1,56 ya. Jadinya 1 ditambah 3,3 dikali 1,56, 5,15. 1 ditambah 5,15 berapa? 6,15. Nah, ini kita bulatkan. Karena dia 6,15, kita bulatkan ke bawah ya, jadi 6. Maka banyaknya kelas ini nanti ada 6. Lanjut. Panjang kelas. Panjang kelas jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke, jangkauannya ada 26. K-nya ada 6. 26 dibagi 6 adalah sekitar 4,3 ya. Nah, ini juga kita bulatkan. Nah, tapi kalau panjang kelas ini kita bulatkan harus ke atas ya. Jadinya 5. Kalau tadi kelas itu kita bulatkan boleh ke bawah atau ke atas sesuai desimalnya, tapi kalau panjang kelas dibulatkannya harus ke atas. Oke? Sekarang kita buat tabelnya. Nah, di sini ada kolom nilai, turus sama frekuensi. Nilai yang pakai interval ya, tahu. Kalau turus tahu kan cara menghitung yang pakai garis-garis. Turus itu biasanya di saat ada pemilihan ketua kelas tuh pakai turus ya. Frekuensi berarti banyaknya datanya ya. Oke, untuk menentukan nilai, kita awali dengan data yang paling kecil. Data yang paling kecil berapa? 72 ya. Berarti pertama 72. Sampai berapa nih? Nah, kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya ada 5 ya. Berarti kalau kita uraikan jadi gini. 72, 73, 74, 75, 76. Nah, kan ini panjang kelasnya ada 5. Berarti dia 72 sampai 76. Nah, itu fungsi dari panjang kelas ya. Jadi dia ada 5. Tadi kalau banyaknya kelas untuk menentukan sampai ke bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelasnya ada 6. Kalau panjang kelas yang ke kanan. Ya, lanjut ya. Ini 76. Berarti lanjutannya adalah 77. 77 sampai berapa? Coba kita hitung lagi ya. 77, 78, 79, 80, 81. Ya. 81. Berarti 77 sampai 81. Nah, sebenarnya nggak harus tidak harus dijabarkan seperti ini ya. Berarti ini kan 82. Kita lihat aja polanya.
dari atas ke bawah bedanya 2 kan ya, bedanya 5 kan, 76 ke 81, berarti 81 ditambah 5 ditambah panjang kelasnya 86. Selanjutnya 87 sampai 86 tambah 5 91. Di sini 92 sampai tambah 5 96 ya. Di sini 97 sampai 96 ditambah 5 101. Nah, ini untuk kelas intervalnya udah dapat ya. Sekarang kita mau menentukan frekuensi. Nah, menentukan frekuensi lebih baik kita membuat turus dulu biar kita lebih teliti gitu. Sekarang kita lihat dari sini ya. 95 berarti dia masuk di kelas yang ini. Oke, lanjut ya. 85 berarti ada di kelas yang sini, tambah 1. 94 berarti ada di kelas yang sini lagi. 94 lagi berarti ada di sini. 97 ada di sini. Oke, sudah selesai ya kita mengelompokkan data-datanya. Sekarang kita hitung frekuensinya. Ini ada 6, di sini ada 5, di kelas ketiga ada 7, kelas yang keempat ada 9, kelas ke-5 ada 7, kelas terakhir ada 2. Jadi inilah tabel distribusi frekuensinya. Oke, tadi kita sudah membuat tabel distribusi frekuensinya ya, seperti ini. Sekarang kita akan membuat histogram. Oke, histogram itu ini ya. Nah, di sini ada sumbu tegak dan sumbu lurus. Histogram ini hampir sama dengan diagram batang, cuma kalau diagram batang itu kan untuk di data tunggal. Kalau histogram ini untuk di data kelompok. Jadi di sini garis datar ini untuk nilainya. Ya. Ini nilai. Nah, ini adalah frekuensinya atau F-nya. Ya. Terus di sini ada ini ya, ini tandanya berarti kita nggak mulai dari 1, kita loncat ya. Ini harus ditulis karena kita loncat. Jadi pertama, di kelas pertama itu kan 72 sampai 76, frekuensinya ada 6. Kita buat dulu batangnya. Nah, ini kelas pertama, frekuensinya ada 6. Nah, tapi di sini bukan kita tulis 72 sampai 76, tapi yang kita tulis adalah tepi atas dan tepi bawahnya. Berarti yang sebelah kiri ini adalah tepi bawah, sebelah kanan ini adalah tepi atas. Ini adalah tepi bawah, yang sebelah kanan adalah tepi atas ya. Berarti yang ini tepi bawahnya adalah 71,5. Sebelah kanan tepi atasnya adalah 76,5. Ini paham ya? Ini untuk kelas interval yang pertama. Sekarang kita ke kelas interval yang kedua. Frekuensinya ada 5 ya. Sama tepi bawahnya. Nih, tepi bawahnya adalah 76,5. Sama kayak tepi atas kelas sebelumnya ya. Terus tepi atasnya adalah lihat 81,5. Oke. Kita ke kelas selanjutnya. 82 sampai 86, frekuensinya ada 7. Oke. Tepi bawahnya sama ya, 81,5. Tepi atasnya adalah 86,5. Kelas selanjutnya frekuensinya 9. Tepi bawahnya 86,5, tepi atasnya 91,5. Ke kelas selanjutnya frekuensinya 7 ya. Tepi bawahnya
tepi bawahnya 91,5, tepi atasnya adalah 96,5. Kelas yang terakhir, frekuensinya 2. Tepi bawahnya 96,5, tepi atasnya adalah 101,5. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Dia batang-batangnya ini saling berhimpit ya, berdempetan satu dengan yang lain. Beda dengan diagram batang di data tunggal. Kalau diagram batang di data tunggal itu kan dia pisah-pisah. Nah, ini kalau di histogram ini, di data kelompok ini, dia menyatu di samping-sampingnya. Oleh sebab itu, dia tepi atas tepi bawahnya hampir, tepi atas tepi bawahnya juga dia sama ya. Ini untuk histogram. Selanjutnya poligon. Oke, poligon. Sebenarnya poligon ini bisa kita bentuk dari histogram. Jadi dari histogram yang kita bentuk ini bisa kita buat menjadi poligon. Nah, caranya itu seperti ini. Kalau tadi di histogram itu kita menggunakan tepi atas, tepi bawah, ini kita pakainya tepi bawah dan tepi atas ya. Nah, kalau di poligon ini kita menggunakan titik tengah. Tahu ya titik tengah tadi yang X itu. Jadi di sini kita pakai titik tengahnya nih, titik tengahnya di sini. Nah, ini titik tengah kelas yang pertama ya, berarti titik tengahnya berapa tuh? Terus ini pakai titik tengah, ini pakai titik tengah, ini pakai titik tengah, ini pakai titik tengah, ini pakai titik tengahnya di sini. Nah, titik-titik tengah di sini kita sambungkan biar menjadi poligon, tapi dimulainya dari bawah ya. Jadi dari bawah sini ke tengah-tengah sini, nutup sini. Jadi kalau kita sambungkan kayak gini, ini ke atas, terus ke bawah sini, terus ke atas lagi, terus ke atas lagi, ke tengah lagi ya, ke bawah sini, terus ke bawah lagi, terus ke bawah. Jadi poligon itu harus nutup sampai, ini kan kelas terakhir ya, tapi kita tutup sampai bawah sini. Nah, ini coba kita pindahkan ya ke diagram yang baru. Ini nilai, ini frekuensi ya. Sama, pertama kita buat dulu titik tengah. Titik tengah kelas yang pertama adalah 74 ya. 74. Frekuensinya 6. Titik tengah yang kedua 79, frekuensinya 5. Titik tengah selanjutnya 84, frekuensinya 7. Titik tengah selanjutnya 89, frekuensinya 9. Selanjutnya titik tengahnya 94, frekuensinya 7. Titik tengah selanjutnya frekuensinya 99 ya. Maaf. Titik tengah selanjutnya frekuensinya 2. Oke, kita tutup di akhir. Nah, ini kita sambung-sambungkan dengan titik-titiknya. Dari awal sini, dia ke atas, ke bawah, atas. Kita sambungin terus ya sampai ketutup. Nah, ini yang disebut dengan poligon. Jadi dari yang sebelah kiri ini kita pindahkan menjadi poligon. Nah, jadi seperti ini. Beda ya. Kalau di histogram ini dia pakainya tepi bawah dan tepi atas. Kalau di poligon itu menggunakan titik tengah. Oke. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.